Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu fungsi dua variabel atau lebih, grafik fungsi 2PUB dan grafik ketinggian serta limit fungsi multivariabel untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus multivariabel. Anggota kelompok kami yaitu ketua saya sendiri, Nurmaulida Rahmawati Arif. Anggota 1 yaitu Evita Maya Andriani, yang kedua Imro'atul Nakhfiro, dan yang ketiga Maulina Sari. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi fungsi dua variabel atau lebih. Pengertian fungsi f. Suatu fungsi f dari dua variabel adalah suatu aturan yang memberikan kepada masing-masing pasangan terurut bilangan real x, y disebut dalam himpunan T sebuah bilangan real unik yang dinyatakan oleh f x, y. Himpunan T adalah daerah asal dari f dan daerah nilainya adalah himpunan nilai yang digunakan f. Atau dengan kata lain, f x, y elemen dari T. Domain fungsi 2PUB. Jika domain tidak diberikan, maka domain himpunan semua titik sedemikian sehingga fungsi terdefinisi. Grafik fungsi 2PUB. Ketika kita menyebut grafik dari fungsi f dengan 2PUB, yang dimaksud adalah grafik dari persamaan z sama dengan f x, y. Grafik ini normalnya merupakan sebuah permukaan, dan karena terhadap masing-masing x, y di dalam daerah asal hanya berhubungan dengan satu nilai z, maka setiap garis yang tegak lurus terhadap bidang x, y akan hanya memotong permukaan di satu titik. Penggambaran grafik fungsi akan sangat membantu dalam memahami suatu fungsi. Grafik dapat memberikan ilustrasi atau sebagai representasi visual dari suatu persamaan. Dalam subbab ini, kita akan mencoba menggambarkan grafik fungsi 2PUB atau lebih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, yaitu Evita Maya Andriani. Oke, kita lanjut dari presentasi rekan kami. Saya Vita Maya Andriani, MPM 19-100-3683. Untuk contoh dari materi sebelumnya, yaitu tentukan domain dan range dari fungsi berikut dan buat sketsa grafiknya. Z sama dengan f x, y sama dengan akar 25 min x pangkat 2 min y 2. Penyelesaiannya yaitu, dari contoh 1 kita telah tahu bahwa domainnya berupa himpunan titik-titik pada dalam lingkaran dengan jari-jari 5, yaitu himpunan titik-titik yang memenuhi pertidaksamaan x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 25. Range dari z adalah semua kemungkinan nilai z. Range ini harus non negatif karena x adalah akar-akar prinsip dengan domain nilai dalam A x pangkat 2 plus y pangkat 2 sama dengan 25 antara 0 dan 25. Jadi ringnya adalah dengan mengkuadratkan kedua sisi persamaan akan diperoleh z sama dengan akar 25 min x pangkat 2 min y 2 sama dengan z pangkat 2 25 min x pangkat 2 min y pangkat 2. Persamaan di atas adalah x pangkat 2 plus y pangkat 2 plus z pangkat 2 sama dengan 25 dan bola dengan jari 5. Tetapi perhatikan bahwa fungsi dan persamaan z sama dengan akar 25 min x pangkat 2 min y pangkat 2. Contohnya x pangkat 2 tambah y pangkat 2 tambah z pangkat 2 sama dengan hasilnya 25. Itu tidaklah sama. Persamaan tidak mempresentasikan z sebagai suatu fungsi dari x dan y. Artinya, setiap x dan y tidak memberikan nilai tunggal untuk z. Bahwa fungsi di atas mempunyai ring berarti bahwa fungsi ini berupa sebagai setengah atas dari bola. Langkah-langkah menggambar titik koordinat. Yang pertama yaitu jejak bidang x, y, z sama dengan 0. Yang kedua, jejak di bidang y, z sama dengan 0.
Z sama dengan akar 25 min Y pangkat 2 atau Y pangkat 2 plus X pangkat 2 sama dengan 25. Lingkaran berpusat di 0 dengan jari-jari 5 di bidang YZ. Yang nomor 3, jejak di bidang XZ sama dengan Z per 0. Z sama dengan akar 25 min Y pangkat 2 atau X pangkat 2 plus Z pangkat 2 sama dengan 25. Untuk ini lingkaran berpusat di 0 dengan jari-jari 5 di bidang XZ. Yang nomor 4, untuk Z sama dengan 3, yaitu 3 sama dengan akar 25 min X pangkat 2 min Y pangkat 2 atau bisa dengan X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 16. Jadi pada bidang Z sama dengan 3 yang sejajar dengan bidang XY, jejak berupa lingkaran berpusat di 0, 0 dan 3 dengan jari-jari 3. Yang nomor 5, untuk Z sama dengan 4. 4 yaitu 4 sama dengan 25 min X pangkat 2 min Y pangkat 2 atau X pangkat 2 plus Y pangkat 2 sama dengan 9. Jadi pada bidang Z sama dengan 4, ini yang sejajar dengan bidang XY, jejak berupa lingkaran berpusat di 0, 0 dan 4 dengan jari-jari 4. Baik, saya Imro'atul Nafiro, NPM 191003692 akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh Evita. Berdasarkan kelima jejak di atas, yaitu 3 jejak di bidang koordinat ditambah 2 jejak di bidang yang sejajar dengan bidang XY, maka diperoleh sketsa grafiknya. Grafik gambar 1.3 merupakan keluaran Maple. Grafik komputer beberapa perangkat lunak seperti Maple mampu menghasilkan berdimensi 3 dengan tingkat kerumitan tertentu dengan mudah, seperti pada contoh beberapa grafik keluaran Maple berikut ini. Seperti pada gambar 1.4 output program Maple. Limit fungsi 2 peubah. Definisinya yakni diketahui fungsi real f dengan daerah definisi himpunan terbuka D dan A, B. Limit X sampai limit XY sampai AB f XY sama dengan L. Jika dan hanya jika untuk setiap bilangan terdapat bilangan sehingga untuk setiap XY yang memenuhi 0 kurang dari akar X min A kuadrat ditambah X min ditambah Y min B kuadrat berlaku F X Y min L mutlak kurang dari E. Saya Maulina Sari, NPM 191003703 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Fungsi f dikatakan kontinu pada D jika f kontinu di setiap titik di D. Jadi, untuk menunjukkan f kontinu di titik A, B harus ditunjukkan ketiga syarat berikut dipenuhi. Yang pertama, f A, B ada. Yang kedua, limit X, Y sampai A, B f X, Y ada. Yang ketiga, limit X, Y hingga A, B f X, Y sama dengan f A, B. Jika salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka f tidak kontinu di A, B. Limit fungsi 2 peubah. Kekontinuan fungsi 2 peubah diberikan dalam definisi berikut. Definisi misalkan f fungsi bernilai real yang terdefinisikan pada daerah yang dikatakan kontinu di A, B jika limit X, Y hingga A, B f X, Y sama dengan f A, B.
Selanjutnya, sifat operasi aljabar pada fungsi kontinu. Jika f dan g keduanya kontinu di titik a, b, maka yang pertama f ditambah g kontinu di titik a, b. Yang kedua, f dikurangi g kontinu di titik a, b. Yang ketiga, jika f kali g kontinu di titik a, b. Yang keempat, f dibagi g kontinu di titik a, b asalkan G dikali A, B tidak sama dengan 0. Fungsi lebih dari 2 variabel. Turunan parsial dapat juga didefinisikan untuk fungsi 3 variabel atau lebih. Misalnya, jika f adalah fungsi 3 variabel x, y, dan z, maka turunan parsialnya terhadap x didefinisikan sebagai berikut. Fx dikali x, y, z sama dengan limit h hingga 0 f kali x plus h, y, z dikurangi f dikali x, y, z dibagi h. Tetapi untuk kasus 3 peubah kita tidak dapat menafsirkannya secara geometrik karena grafik terletak di ruang 4 dimensi. Umumnya, jika x adalah fungsi variabel, x sama dengan f x1, x2 sampai xn, turunan parsial terhadap variabel xi ke i adalah du per dxi sama dengan limit h hingga 0 fx1, sampai xi min 1 ditambah h, xi tambah 1, hingga xn dikurangi f, xi, x2, sampai dengan xn dibagi h. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.